Pemirsa masih di ID Extension Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Channel. Namun Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dari retail ada AMRT, kemudian juga ada pakan ternak, ada Java, kemudian juga ada CYBR, dan dari barang baku ada Teens. AMRT direkomendasikan buy 12.15 hingga 15.90, Java buy 17.50 hingga ke 2.050, dan CYBR buy 555 resisten hingga ke 7.50, dan Teens juga direkomendasikan buy 3.030, resistennya cukup lebar pemirsa hingga ke 3.970. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Pak Joshua, langsung saja kita ke AMRT Pak, direkomendasikan buy. Tapi sebelum dari sisi jangka pendek dan menengahnya Pak, dalam jangka panjang AMRT ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kemudian dari sisi MSCI, pelemahannya lebih terbatas karena hanya turun kelas Pak ke small cap untuk AMRT. Bagaimana Anda melihat posisinya, dampak dari MSCI, kemudian juga koreksi dalam yang sudah terjadi di beberapa waktu terakhir? Memang kalau dampak dari MSCI sempat setelah pengumuman memang ada terjadi penurunan, sekarang cuman udah mulai slow down, kita lihat udah bentuk konsolidasi dan bentuk pola descending broadening wedge pattern yang udah breakout, makanya kita ngelihat ada potensi kenaikan. Terus bentuk divergence juga, bullish divergence, kita ngelihat ada potensi kenaikan ke level 1590 sama bergerak di atas area pembatasan resiko ataupun supportnya di 1215 Pak. Baik, buy di level berapa Pak untuk KMRT? 14.50 penutupan hari ini. Kalau saya sih di 1400 atau 1420 ya, di range area tersebut yang bisa dipertimbangkan. Baik, penutupan hari ini di 1450, menguat di 4,69%. Pola pergerakan dari AMRT seperti apa Pak? Sudah jauh meninggalkan level 2000-an, intraday sempat ke 1100 dalam 6 bulan terakhir, dan berusaha untuk bangkit. Saat ini baru mampu untuk menembus kembali di atas 1400-an untuk AMRT. Kalau dari MRT sendiri memang secara jangka panjangnya memang trennya masih bearish. Cuman kalau kita lihat short term trennya itu ada potensi menguat dari descending broadening wedge yang terbentuk, ada divergence-nya secara teknikal. Nah kita ngelihat ada potensi menguat ke level 1590 dulu, belum sampai ke level yang dahulu yang 2000 ke atas itu. Baik. Penutupan hari ini di 14.50, menguat di 4,69%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, Java dari pakan ternak. Kita akan sama-sama update penutupan di sesi kedua hari ini. Untuk Java, ditutup melesat 6,91% di 2010 ini. Ada perubahan dari sisi rekomendasi tidak Pak untuk support dan resistennya terkait capaian signifikan untuk Java di penutupan sesi kedua? Oh ya, itu memang kalau kita lihat resistennya yang tadi diberikan yang siang itu 2050 udah cukup dekat ya. Mungkin tetap ke sana dulu, kita masih ngelihat karena dari sisi teknikalnya dia itu sebenarnya reboundnya di support penting aja major yang ada di EMA 200 weekly, makanya kita lihat ada potensi penguatan. Cuman mungkin ada ke 2050, kalau misalnya lewat lagi mungkin ke 2100 baru bisa dilewati. Sama seperti itu Pak. Di perdagangan hari sebelumnya, ketika indeks harga saham gabungan melemah dalam Pak, Java juga melemah ke 1870-an ini. Apakah supportnya masih terjaga tidak Pak? Masih, supportnya itu di 1750. Jadi di weekly-nya juga kelihatan itu support penting, di EMA 200 weekly sama di daily-nya juga kelihatan itu di berapa kali ada multiple rejection di sana, makanya masih terjaga hingga sekarang. Baik, bisa diulang kembali Pak, Java buy di level berapa? Kalau Java itu kalau ada koreksi tadi kan tutupnya 2010 ya, ke 1960 mungkin ya, kita kalau ada koreksi mungkin menarik. Baik. Dengan posisi hari ini ditutup di 2010, menguat signifikan 6,91%, berbalik rebound setelah di perdagangan hari sebelumnya melemah ke 1570 dan level supportnya masih terjaga sampai sejauh ini. Dari Java kita beralih ke saham yang ketiga Pak, ada CYBR. Saya juga akan update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Ditutup menguat 3% ini di 655.
analisis dan rekomendasinya untuk CYBR. Tapi sebelum dari sisi teknikal, Pak Joshua, ini dari sisi likuiditas seperti apa CYBR ini? Memang kalau dibandingkan Java sama MRT tidak seliquid Java sama MRT, tapi untuk dari sizingnya tidak, bukan yang sampai tidak nggak liquid ya, masih masuklah untuk saham-saham mid cap lah. Kalau bicara dari cyber ini kita ngelihat potensi menguatnya karena dari ada breakout, volume breakout, kemudian juga dia masih tertahan di 200,5 ISG yang sedang menurun ini. Maka kita lihat di tengah supportnya juga masih tertahan di 555, itu yang menganggap kita masih asumsi dia ada potensi menguat ke 750, Pak. Itu target kapan, Pak? 350? 750, Pak. 750. Oh, 750 ya? Iya, ya 750. Nah, kalau itu mungkin itu bisa dicapainya karena memang pergerakannya tidak secepat yang beberapa emiten Java dan MRT tadi, mungkin sekitar 2 sampai 3 mingguan lah. Baik. Lebih ke arah jangka pendek menengah, Pak, untuk cyber? Ya, lebih ke arah jangka pendek menengah, Pak. Baik, penutupan hari ini di 655 menguat di 3,15% dan sudah juga mengalami tekanan yang cukup dalam dan sudah meninggalkan level 500-an dan berusaha menguat ke level 600-an, pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Terakhir ada TINS, Pak. Hari ini rebound signifikan setelah kita akan coba update kembali. Ya, 4%, Pak. Ketika di perdagangan hari sebelumnya juga mengalami tekanan yang cukup dalam ke 3410. Beberapa poin sudah dilangkahi ke 3640 hari ini. Intraday sempat ke 3680. Nah, kalau dilihat TINS memang menarik ya, dari beberapa waktu lalu dia double bottomnya udah breakout dan ada retest juga ke neckline-nya. Makanya kita melihat ini masih tertahan, ada potensi menguat ke level 3970. Sama dia bergerak di atas area supportnya di 3030, Pak. Itu, Pak, kalau kita TINS. Dalam beberapa waktu terakhir ini cukup stabil, Pak, dan memang mengalami penguatan ke level 4.600-an ini. Bagaimana Anda melihat dalam 6 bulan terakhir lebih cenderung bergerak fluktuasi? Apakah harga komoditas juga mempengaruhi dari sisi kinerja ataupun ada aspek-aspek lainnya? Kalau harga komoditas biasanya ya memang kalau saham komoditas mempengaruhi, tapi kalau kita lihat memang TINS ini memang yang cukup salah satu yang di tengah yang lain bergejolak, misalnya lagi naik kencang ataupun turun kencang, dia masih cukup stabil, makanya kita melihat menarik kan ya dari sisi teknikalnya. Dan kalau kita lihat dia memang terus tertahan di support yang mirip-mirip di 3030, makanya kita melihat potensinya ada bisa ke level 3930, balik ke level-level dahulu. Baik, 3640 penutupan hari ini menguat di 4,30%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi ada AMRT, Java, Cyber atau CYBR dan juga ada TINS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan coba bahas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Tapi sebelum jeda ini saya akan coba update terlebih dahulu, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, laju dari penguatan indeks harga saham gabungan terpangkas seiring persentase penguatan juga mengalami atau lajunya sudah sedikit mulai terbatas, pemirsa. Indeks harga saham gabungan gagal bertahan di atas level 6.000 di penutupan sesi kedua hari ini, menguat di 1,96% dan indeks harga saham gabungan ditutup di 5.999.038. Tinggal beberapa poin lagi sebenarnya indeks harga saham gabungan untuk tetap bertahan di atas 6%, pemirsa. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 5.873 di poin 070. Kemudian pasca pembukaan lanjutan pelemahan terjadi hingga menyentuh ke level intraday terendah hari ini di 5.864.004. Sementara intraday tertinggi di 6.056.200. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan rebound di sepanjang perdagangan hari ini. MNC 36 ditutup menguat di 1,64%. Jakarta Islamic Index menguat di 1,68%. LQ45 juga menguat di 1,66%, tapi belum mampu untuk balik ke level di atas 600-an.
Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, infrastruktur memimpin penguatan di 3,81%, kesehatan juga menguat di 3,03%, konsumsi primer juga menguat di 2,50%, dan teknologi hari ini juga menguat di 1,11%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, di antaranya ada TPIA, nilai transaksi di atas 1 triliun rupiah, DSSA juga menguat, kembali bertahan di atas level 800-an, Astra International hari ini melaju kencang di 4.920 dan PRPT ditutup menguat di 1.580 rupiah per sahamnya. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser, dari Indi ditutup melemah di 1.916, ADMR juga melemah di 1395, barang baku Arci juga melemah di 945, PTBA di 2.370. Hari ini saham-saham energi dan juga barang baku memang cenderung bergerak mix, tapi dominan saham-sahamnya bergerak menguat, namun beberapa sahamnya masih cenderung mengalami tekanan pemirsa. Ya, updatean posisi perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.